produksi yang akan bentar lagi hadir Iya. ya, Home Sweet Loan nih. Di bagian project ini misalkan sebagai contoh. Aku sebagai produser ini, Oh, sponsor adalah bonus. oh Gitu. wow. Jadi aku nggak pernah bergantung dengan sponsor apapun itu. Audiens tuh rela nggak sih? Iya. Yakin nggak sih dengan In indis this ekonomi? economy. Di show terakhir kita, gedung teater besar mati lampu. Modul ini menjanjikan gitu. Kita mudah kagum pada gemerlap lampu panggung. Riuh, rendah, suara tepuk tangan penonton, sorotan dan perhatian seisi ruangan. Kenapa kita harus takut dengan AI? Aku perlakukan sebagai pembelajaran. Ini orang memang punya hati di industri yang sama. Oh, udah sampai merinding gue. Tapi kita harus melihat diri kita juga di luar sana. Tetapi setelah itu apa? Pernah nggak kita tergelitik untuk mengetahui bagaimana pelaku di dalamnya terus berproses, terus bertahan, dan berupaya untuk hidup bersama karya-karyanya? Saya Kenya Rinonce dan ini Off Stage, Off Script. Karena ketika tirai tertutup, bukan berarti cerita berhenti, tetapi justru menghidupi. Hai Fadli, Halo Kak. selamat datang di Off Stage. Terima kasih banyak sudah mengundang. Terima kasih sudah hadir. Oke, aku tuh senang banget karena this is the first time we met actually. Yes. Dan tapi tahu Jakarta Art House sebenarnya udah beberapa tahun belakangan. Tapi boleh kita kenalan lagi kayak Fadli ini daily ngapain aja dan bersama Jakarta Art House ngapain aja? Daily sebenarnya sekarang sudah full timer untuk di seni pertunjukan, baik dari produser, aktor dan juga directing juga. Oke. Gitu. Jadi udah full time job ya. Full job. Sebelumnya belum full time job, tapi sekarang Oke. sudah full time job. Sebelumnya saya korporat, terus ya di startup sana sini kerja gitu ya. Terus di tahun 2023 akhirnya memutuskan untuk kayak oke deh, yuk Bikin si theater bikin company deh ini. ini theater company Oke. Jakarta. Nah, tapi kalau aku mau bertanya nih, what makes you akhirnya kayak, karena kan berproses ya Jakarta Bener. Art House tuh sebelumnya lebih ke apa pendekatannya komunitas Yes, awalnya komunitas. sampai akhirnya jadi theater company. Apa yang akhirnya menurut Fadli dan teman-teman kayak oke kita harus sahkan, kita harus legalkan. I think untuk semua pegiat seni harus diapresiasi sih. Oke. Semua pegiat seni baik di belakang panggung dan depan di on stage-nya pun juga menurutku layak diapresiasikan dan layak untuk memberikan kesempatan untuk mereka tuh bisa explore, tapi bukan sekedar explore doang, mereka juga dapat apresiasi tersebut. I see. Jadi Gitu. itu adalah tempatnya untuk mengapresiasi siapapun yang terlibat di dalamnya. Betul. Karena nggak ada yang bisa tampil sendirian. Betul. Unit sedesa gitu ya untuk bisa Benar. ngebangun pementasan. Karena kan kalau teater kan itu ibaratnya kolaborasi ya, kolaboratif banget sifatnya. Iya. Baik semua divisi, baik yang ada di on stage pun juga itu sistemnya kolaborasi. Kayaknya kalau nggak diapresiasi juga dengan baik, kayaknya nggak bisa terus menerus dan ekosistemnya pun jadinya nggak Sustain. berkembang dan nggak Betul. sustain juga. Oke. Nah, aku juga tadi sempat tanya ke kamu kayak emang dulunya studi apa sih gitu. Mm-mm. Nah, kenapa aku perlu menanyakan soal studi? Karena kan belakangan pasti orang tua menanyakan, emang mau jadi apa sih gitu. Nah, apa sih yang kamu pelajarin dan apa yang akhirnya si ilmu itu tuh berguna dengan apa yang jalan hidup yang kamu pilih sekarang dan apa yang kalau kamu bisa reflect back gitu, apa pelajaran atau hal-hal yang belum kamu pelajari tapi kayak harusnya gue pelajari dari awal gitu. Sebenarnya dulu sih majornya itu lebih ke mass communication dan juga marketing. Oke. Gitu, marketing communication. Dan kalau sebenarnya kalau bisa dibilang hal yang gak pernah dipelajarin tuh adalah menjadi produser. Nah, apa itu produser? Coba. Nah, gitu. Kayak gak pernah sama sekali tahu awalnya tuh produser itu seperti apa sih yang dihandle, tanggung jawabnya seperti apa, beban ini tuh apa yang dipikul Iya, tuh nggak betul. tahu ya. Tapi ketika menjalani, ketika benar-benar tahu produser tuh harus ngapain, nge-gather apapun yang ada di produksi tersebut dari hulu ke hilir itu benar-benar ternyata tanggung jawabnya gede banget. Dan sayang banget waktu kuliah mungkin nggak belajar tentang cara ngeproduserin seperti apa, sesimpel communication-nya juga seperti apa, Oke. apalagi budgeting. Spreadsheet tuh apa kabar? Spreadsheet gitu apa kan? kabar, Ah. dokumen-dokumen tuh apa kabar betul. gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang
sangat disayangkan belum ada pembelajaran tentang apa sih produser gitu ya, apa sih ngapain sih produser hulu ke hilir tuh apa aja yang harus dikerjakan gitu. Selain itu juga yang kayak yang ku dapat dari emang perkuliahan dan pembelajaran lainnya adalah mainly untuk ini sih connection sih. Oke, connection. Connection itu tuh benar-benar aku nggak tahu sih ini tuh emang rencana Tuhan kayaknya semua terjadi Jakarta Art House itu karena connection. Iya, walaupun tidak ada textbooknya ya, Nggak ada connection tuh nggak cuma sekedar ketemu loh gitu. Iya. Apa yang paling Fadli pelajarin gitu? Ternyata dalam membangun sebuah hubungan atau relasi itu ternyata ada poin-poin ini loh yang sebaiknya kita sadar dan bisa tuh melakukan itu terus-menerus. Kalau itu kayaknya lebih ke ketemu hati ke hati antar orang itu sih. Apa frekuensi, Energi dan kayak tahu lawan main kita, lawan bicara kita ketika kita berkoneksi tuh ini orang memang punya hati di industri yang sama. Udah sampai merinding gue terus. Sefrekuensi juga, sehati juga. Jadi ketika ngobrol kayak sama kakak nih, kayak itu udah terkoneksi kalau emang kakak tuh ada sama-sama di medan perang yang sama. Itu. Dan mau saling yuk bangun ekosistemnya dan juga ngebangun bareng-bareng tuh kerasa sebenarnya. Kalau dilabelkan atau diberi nama yang paling nyaman buat Fadli itu apa? Atau sebenarnya perlu nggak sih pelabelan itu? Perlu nggak perlu, tapi sebenarnya untuk aku sih pribadi, aku lebih nyaman ketika aku berada di suatu produksi, aku sebagai apa, itulah disebutnya. Oh jadi by project, gitu, right? by project gitu. aja. Tapi, kalau dibilang kayak harus, Fadli ini produser dari itu, aduh kayak repot ya kayaknya. Nggak usah terlalu begitu banget, tapi kayaknya aku ingin dibilang memang seniman aja. Terus dan juga pengen dibilang bahwa kalau emang aku di dalam produksi itu sebagai apa, ya apresiasilah aku sebagai apa di situ. I see. Gitu. Ini dalam contoh produksi yang akan bentar lagi hadir ya, Home Sweet Loan nih. Apa, how do I call you di bagian project ini misalkan sebagai contoh? Aku sebagai produser sini. Oke. Produser di Home Sweet Loan The Musical. Oke, nah tapi aku mau bertanya juga, common banget di industri kita tuh rangkap jabatan, right? Produser, director juga, koreografer mungkin writer juga. Menurut pandangan Fadli tuh kayak itu tuh healthy atau gimana gitu? Karena konteks kita kan juga maksudnya masih berjuang ya statusnya gitu. What do you think of that? Kayaknya kok aku tidak menganut hal seperti itu sih sebenarnya. Karena sejujurnya aku sudah pernah mengalami yang awal-awal aku benar terjun di 2015-2016 tuh aku emang ikut komunitas dan aku ya itu palu gada, entah jadi cast juga, entah jadi director juga. Dan itu ternyata gak healthy banget untuk aku yang menjalani apalagi saat show day-nya. Nah itu saat show day-nya sangat wah luar biasa sih hektiknya seperti apa. Tapi dari situ aku belajar kayaknya emang gak bisa sih satu divisi dalam satu produksi ada merangkap yang cukup bebannya cukup tinggi gitu. Cast juga, directing juga atau mungkin produser juga, wah itu kayaknya semangat untuk yang bisa mengerjakan itu. Tapi kalau aku menganut kita fokus sama apa yang satu aja dan beneran dikeluarin hatinya di situ. Jangan sampai terbagi-bagi. Oke. Nah, akhirnya keputusan kamu ada kesadaran bahwa kayaknya memilih ya, fokus dengan kapasitas yang lagi bisa. Itu kan bukan tanpa tiba-tiba, gue yakin kayak sebelumnya pasti kita yes man aja kan, semuanya dilakuin gitu. Butuh waktu dan kebijaksanaan kayak akhirnya this is your role, this is my part gitu. Nah itu kan yang menjadikan sebenarnya komunikasi dan kolaborasi itu sehat. Iya betul. Nah aku mau tahu kalau dalam konteks Fadli selama ini berkecimpung di seni pertunjukan atau Jakarta Art House gitu. Apa sih yang menandakan kolaborasi itu bisa sustain ya, bisa lama nih gue gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kerja-kerja kreatif tuh nothing tanpa kolaborasi, right? Betul banget. Gak semuanya bisa kita lakuin sendiri. Nah itu gimana kamu memandang sih konteks kolaborasi itu? Aku benar-benar suka banget dengan kata kolaborasi sebenarnya Kak. Makanya kenapa di tahun ini Jakarta Art House itu benar-benar full of collaboration. Gitu. Jadi karena kita benar-benar pengen seni pertunjukan tuh terus hidup. Tapi pemainnya bukan itu lagi doang. Gitu. Dengan adanya kolaborasi ini kan menambah kayak pemain baru, terus menambah orang-orang di belakang layar dan di depan layar tuh diberikan kesempatan untuk bisa berkarya. Jadi sebenarnya dengan kata kolaborasi ini tuh
indahnya tuh adalah kita bisa membuat karya bersama dengan orang-orang yang awalnya nggak tahu kamu siapa gitu. Iya, iya. Kamu di mana sebelumnya, tapi ternyata dapat orang-orang hebat dan terjun langsung dan mereka beneran passionate juga di industrinya sendiri. Jadi itu yang beneran indahnya kolaborasi, bisa mendapatkan dan juga bisa memajukan dan juga membangun ekosistem ini tuh semakin besar gitu. Itu menurutku menarik ya, di tengah maraknya mungkin beberapa orang masih menganut kompetisi gitu Iya. ya. Let's just do the collaboration, Iya, karena kita benar, sama-sama benar, WNI, benar. sama-sama pusing ya. Mungkin Bener caranya dengan kolaborasi. Nah, my next question would be akses. Hmm, Ketika kita berkolaborasi nggak bisa dipungkiri kita mencari yang sehati dan sefrekuensi at Betul first, at the banget. beginning. And then we have recommendation atau kayak kenalan-kenalan gitu. Tapi kalau dari Fadli dan Fadli sendiri atau di Jakarta Art House gitu ya, bagaimana sih akses itu terjadi? Siapa yang bisa diterima atau bagaimana meng-approach dan di-approach untuk bisa membuka si peluang kolaborasi itu? Gitu. Peluang-peluang itu sebenarnya memang didapat balik lagi karena koneksi-koneksi itu kan. Iya. Koneksi yang gue bilang kayak ya aku kenal ini, kakak kenal ini, siapa kenal siapa. Jadi dari situ memang ngobrol-ngobrol dan balik lagi ketika nyantol hatinya itu tuh nggak bisa dipungkirin, ya udah yuk jalan langsung gitu. Lebih ke situ sih dan nggak tahu sih, kita Jakarta Art House tuh main ke hati banget kayaknya Kak. Oke. Once kita udah klik dengan hati dan cara berkomunikasinya dan juga cara, walaupun belum bekerja kali ya, Iya. masih awal banget gitu ya, kita ngerasa ini kayaknya bisa kita lakuin. Bodo amat, bukan bisa dibilang sih bodo amat dengan hasilnya nanti seperti apa. Balik lagi, seniman kan keras kepala ya. Wah, banyak mau, ego terkadang. Gitu. Jadi tapi dari ketika udah nyantol di hati, udah benar-benar sefrekuensi, kayaknya kita bisa berkolaborasi. Dan hati itu nggak bisa dijelasin ya, Wak? Iya. Kayak nggak bisa terukur, gimana Itu jelasinnya sih, itu skalanya gitu? Makanya bingung banget kalau tanya, gimana sih cara berkolaborasi sama Jakarta Art House? Wah nggak tahu lagi. Bener-bener kita based on hati kita tuh bener mau jalan ini tau nggak? Oke. Gitu sih. Dan berarti lebih ke personnya, sama ceritanya mana Ceritanya dulu yang dulu? semua sih Kak, kayak Holistic gitu yes, ya? all in juga kayak ceritanya, orang yang berkomunikasi dengan kita, terus tim produksinya siapa, gitu-gitu tuh semua benar-benar dari hati kita yang benar-benar menentukan ini beneran mau kita jalanin atau enggak. Menurut Fadli, karakter apa sih yang ada di diri Fadli sampai bisa membawa Fadli ke titik ini? Yang mungkin Fadli belajarnya nggak diajarin nih, gue nggak Iya. ada textbooknya, gue nggak mungkin belajar dari orang, mungkin nggak tahu nyontoh dari siapa. Tapi kalau kita reflect back dan mikir kayak kalau nggak ada tiga ini mungkin gue nggak bertahan di medan perang seni pertunjukan ini. Betul. Gitu. Itu apa Fadli? Kayaknya pertama attitude. Oke. Attitude atau manners mungkin bisa dibilang juga ya. Oke. Manners dalam bekerja gitu. Terus yang kedua kayaknya aku bisa dibilang aku kayaknya cukup adaptif dan juga bisa Agile gitu ya? iya kayak bisa membaca situasi aku harus apa. Itu kadang kan orang suka nggak tahu kan membaca situasi itu seperti apa. Gue harus bertingkah laku seperti apa. Iya. Itu yang agak ini. Terus kayak mungkin yang ketiga balik lagi koneksi. Oke. Kayak nggak tahu sih, aku bener-bener gila-gila koneksi kali ya. Oh, kemampuan berjejaring ini Iya, ya? berjejaring networking ini tuh aku yang bener-bener sangat aku junjung tinggi banget. Karena balik lagi, kalau nggak ada networking kayaknya ya nggak ada Jakarta Art House sih. How do you differentiate between networking sama pansos? Beda sih. I mean like kalau kenalan nih biar gaul sama with intention. What is the difference gitu? Gue pengen tahu. Nggak tahu ya, kalau pansos tuh kayak pikiran tuh kayak langsung negatif gitu, kayak emang basicnya lu numpang tenar. Oh, I see. That's it. Aku kayak Ya, kayak pemikiran cuma seperti itu doang. Tapi kalau networking tuh bener-bener jalin silaturahminya tuh tanpa memandang apapun sih. Oke. Siapapun dia, siapapun nggak mesti yang udah punya production house atau apapun Atau itu. followers Iya, centang gitu. biru gitu kan? Tapi networking tuh bener-bener sederhana, silaturahmi ke siapapun, baik ke siapapun, itu tuh juga termasuk networking buat aku. Oh, that's nice. Gitu. Jadi Being gitu open. sih. Oke. Be open. Jadi nggak mengotak-ngotakan ya udah kenalan aja gitu ya. Gitu. Oke. Menarik. Nah, aku mau bertanya. Kalau kita masalahnya yang salah satu prioritas, bukan prioritas, salah satu nomor utama masalah anak-anak seni pertunjukan dan mungkin seni-seni yang lainnya juga, it's all about budgeting, pendanaan Yeah. gitu.
Itu terjadi juga kah? Pasti dong. Nanti gue terlalu asumsi lagi kayak. Halo. kayak, nah gimana kamu menstrategikan atau mencari cara agar itu tuh bisa teratasi? Apa yang kamu kamu secara praktikal kamu lakukan? Gitu. Ya, sebenarnya kalau dari aku sering bilang kalau mindset aku tuh masih mindset yang sponsor adalah bonus. Oh Gitu. wow cool. Sponsor itu adalah bonus. Jadi aku nggak pernah bergantung dengan sponsor apapun itu. Jadi aku cuma biasanya kita ketika budgeting kita pasti ada break even point yang kita harus capai dong. BEP Oke, yang harus kita ya. capai. Nah Paham. itu kita benar-benar kita buat dari tiket sales. Tiket sales itu. Kalau misalkan di bawah 50 itu oke banget. Tapi kalau dari atas 50 sampai 70 itu agak a bit risk. Kalau 70 ke atas itu udah jangan pernah buat produksi. Gitu. Jangan bikin produksi ya. Betul. Jadi mindset aku masih seperti itu. Jadi aku akan alokasikan semua tiket tiket sales itu memang untuk produksi. Oke, berarti Gitu. mainnya ditaruh tiket ya? Oke. Gitu. Jadi aku nggak tahu sih kalau aku bergantung dengan sponsor kayak aku nggak akan maju deh. Kayak aku nggak akan berjalan. Interesting. Nah ketika kamu membuat harga pada sebuah tiket, pasti ada Pasti. suara-suara yang kayak, hah harga tiket sekian gitu Iya. kan. Kayak lo membatasi orang yang nonton dong. Lo kok kapitalis banget gitu. Kok lo mahal banget, lo gak idealis Iya. supaya orang bisa semua nonton. How do you face that kind of statement atau memandang Jakarta Art House bagaimana supaya bisa secara matang dan secara sadar itu tuh menjawab challenge itu gitu. Terlalu mahal dibilang apa, terlalu apa gitu. Ya, sebenarnya kalau dari penjualan tiket dan harga tiketnya sendiri, itu kita belajar banyak banget di 2 produksi awal kita. Oke. Yaitu Mamma Mia dan juga Catch Me If You Can. Itu harganya sangat menurutku gede lah gitu. Oke. Dan kita belajar dari situ dan kita juga dari situ belajar bahwa kayaknya nggak semua penikmat seni itu mampu untuk dan juga mau willingness untuk membeli tiket untuk teater musikal karena masih masih baru gitu. Kita masih growingnya tuh benar-benar pelan-pelan banget sama teman-teman yang pegiat seni teater musikal juga. Tapi dari situ aku benar-benar berpikir kayaknya kita memang mementingkan quantity audience deh gitu. Jadi dari situlah kita kayak berpikir oh yaudah kita putar otak untuk kita nggak mau harga tiket paling murahnya adalah kena di 200 atau mungkin di 250 atau 300 itu kita dari tahun 2025 hasil kita buat tiket termurah kita tuh adalah presale pertama kita aja 115. Iya yang kemarin aku coba tuh ngantri, nggak ada 1 menit itu Nah, udah kayak wow oke. Betul, menarik, kemarin menarik. juga Home Sweet Loan juga kita bikin early Sweet bird Loan. yang kurang lebih seperti itu juga. Dan jadi emang marketnya tuh masih dibangun pelan-pelan kan. Tapi kalau misalkan marketnya dikasih langsung harga tiket yang gede, kaget dong. Iya tapi di-educate dengan Di-educate. cara yang paling nemunya segimana nih Betul, gitu. tengah-tengahnya Oke. berapa sih dan alhamdulillahnya mungkin dari yang kalau Home Sweet Loan sedang berjalan sekarang, alhamdulillah lancar banget dengan harga yang sangat terjangkau itu. Kalau melihat dari Mamma Mia kemarin, alhamdulillah juga sangat terjangkau jadinya kuantitinya dapet, BEP kita pun tercapai. Jadi sehat secara pertunjukan tuh nggak, ya maksudnya ketika kita ngomongin dari sisi financialnya juga tetap terjaga gitu Iya, ya. Karena betul. kan banyak juga produksi-produksi yang kesannya jadinya memaksakan. Betul. Kayak oke gemebiar hebat gitu, tapi habis itunya pusing yang di belakangnya Benar. gitu. Karena kita Oke. pikirin audiensnya banget sih Kak. Karena dengan harga yang gede mahal banget, audiens tuh rela gak sih? Iya. Yakin gak sih dengan In indis this ekonomi? That's the thing. Indis Bener-bener. ekonomi aku kayak, dan banyak banget kan seni pertunjukan per tahun 2024 tuh banyak banget seni pertunjukan di Jakarta. Bikin teater musikal dan semuanya seni pertunjukan lainnya. Dan itu jadi pilihan baru kan. Iya. Maksudnya mereka bisa memilih mana yang mau gue tonton dan budget entertainment setiap orang kan beda-beda. Dia dikotakan gue pokoknya setahun cuma mau 1 juta doang. Gue Ya, buat buat entertainment leisure gue ya. gitu. Dan itu kalau misalkan udah berkurang dengan harga 400.000 satu tiketnya, itu kayak
sakit sih kayaknya ya. Setelah itunya apa gitu. Iya Oke, sakit oke. sih kalau yang ngeluarin duitnya aku rasanya. Tapi sejauh ini gimana? Maksudnya perkembangan audiens yang kamu amati, kayak tadi aku bilang, aku tuh banyak bergerak di pertunjukan jauh sebelum pandemi. Mm-mm. Itu belum ada siapa-siapa, Mm-mm. maksudnya ya masih struggle aja, selalu berjuang, tapi beda konteks, beda momentum gitu. Nah setelah pandemi, it hits lumayan besar gitu, jadinya musikal bermunculan. Iya. Terus kemudian ruang digital juga akhirnya mengarah ke arah sana juga pertunjukan gitu. Apa yang kamu amati gitu tentang market atau audiens terutama di Jakarta ya? Mm. Apakah mereka sudah seapresiatif dan sudah sesiap itu? Iya. Atau sebenarnya menurut kamu ya tetap perlu bimbingan tetapi apa gitu? Mm-mm. Ini cerita yang sangat mengharukan dan juga cerita yang cukup membuka mataku. Kita baru banget menyelesaikan Jersey Boys the Musical. Yes. Di show terakhir kita itu gedung teater besar mati lampu. Serius? Yes. Oke. Di tengah show-nya. Di act 2. And you know what? Itu semua audiens sangat apresiatif banget. Mereka nyalain flashlight. Mereka nggak ada satu orang pun yang keluar dari bangku penonton. Oh my God. Dan mereka benar-benar mau lanjut tanpa keluar dan juga dia menunggu kurang lebih 15 menit untuk lampunya bisa nyala dan operasional lanjut lagi tuh sekitar 15 menitan. That's a really good story. Udah diceritain belum keluarga? Belum. Oh oke, ini perdana ya? Belum, ini perdana. Ini menarik banget karena ya kendala teknis. Yes. Kita nggak pernah tahu terjadinya apa. Betul. Aku cuma pernah tahu lampu jatuh. Kalau lampu Iya. mati Atau di tempat yang sangat bigger benar, gitu kalau kan. nggak set desainnya bermasalah. Iya, iya. Tapi so far abis itu smooth jalan. Smooth. Dan Oke. mereka semua benar-benar apresiatif banget. Mereka nyalain flashlight kurang lebih 15 menit di situ. Habis itu keluar panggung pun mereka hampir semua audiensnya tuh benar-benar nyemangatin kita. Kalian bagus banget, kalian bisa handle it itu bagus banget. Problem solve-nya juga bagus banget. Cara menyampaikan ke audiensnya juga bagus banget. Dan gak ada satu kata pun yang mungkin mengecewakan atau apa. Jadi dari situ aku membuka mataku kalau para penikmat seni itu udah seapresiatif itu kok sebenarnya. Sudah sangat amat menjunjung tinggi suportif ketika show berlangsung. Dan ketika kebersamaan karena kebersamaannya. dalam seni pertunjukan bahkan audience is also part of the show, right? Itu. Kayak kalau mereka nggak seru agak-agak Betul, energinya basi. keserap sama pemainnya kan, butuh Iya, energi iya. positif kan. Dan case-case-nya pun juga sangat jadi biasanya kan kalau takutnya kalau ada sesuatu langsung ngedown Iya, atau iya. apa. Tapi karena energi audiensnya sangat luar biasa, mereka pun energinya langsung dar lagi. Langsung Lagi hidup gitu. lagi. Oke, Itu nice. sih itu yang cerita sangat terbaru yang aku alami dan itu membuka mataku banget. That's nice. Oke Fadli, aku mau berandai-andai. Mm. Karena kita sekali lagi sepakat kayak seni pertunjukan tuh anak tiri bukan ya. Kok gak ada yang membantu dengan sangat amat gitu. Tapi kalau misalkan budget is not our biggest problem. Yang ada di benak Fadli tuh kayaknya gue pengen bikin ini deh. Kayaknya gue pengen mengkaryakan ini gitu. Ada gak di benak lo gitu? Wah ini mimpi berarti ini sebuah Iya. mimpi ya. Sebuah mimpi sebenarnya pengen punya, nggak tahu sih kalau aku sendiri tuh pengen punya gedung pertunjukan sendiri. Itu pertama. Yang kedua untuk show apapun pertunjukannya itu bukan cuma berjalan cuma 4 show. Walaupun sekarang sudah ada 30 show gitu ya. Iya. Alhamdulillahnya udah luar biasa banget yang membuat 30 show. Terus kayak pengen ini tuh kayak yang di luar-luar lah. Setahun tuh ada yang berjalan full. Continuously gitu Iya. ya. dalam setahun. Bertahun-tahun. Demand-nya pun juga selalu ada. Audiensnya pun juga selalu ada. Support juga. Government-nya pun juga mensupport juga. Jadi harapannya sih sebenarnya pengen seni pertunjukannya tuh tetap hidup, tetap nyala. Setiap bulannya selalu ada. Baik itu mau long running, mau ada yang small production juga. Tapi benar-benar selalu ada sih sebenarnya. Dan aku pengen buat kalau misalkan ada rezeki gitu ya. Amin. Pengen buat long running selama setahun, 2 tahun itu pengen banget Iya. dalam satu judul Which itu. also attract tourists, right? Itu kan yang dilakukan Broadway West End Betul. itu gitu. Betul. Menarik. Kita aminkan. Amin. I really think that this kind of question perlu kita lemparkan ke orang-orang yang berjuang di medan perang ini. betul. Karena kita selalu kayak mau mimpi ntar dulu nih, hitung dulu kan. Benar, But then when budgeting we dulu. have these questions kayak kalau lo nggak ada permasalahan budget,
apa gitu. Itu kan sebenarnya barangkali Iya, honestly pengen kita lakukan pengen bener gitu. banget. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Seni pertunjukan tumbuh dari luka yang dipeluk dengan erat. Dari langkah-langkah yang sering kali berkali-kali jatuh namun tetap memilih untuk bangkit. Setiap tepuk tangannya kadang banyak yang gak terlihat seperti keringat, air mata, dan juga keyakinan yang selalu menari walaupun tidak diberikan panggung oleh dunia. Oleh sebab itu kami yang mencintai industri ini, seni pertunjukan, bukan tentang ingin meraih mimpi dan tampil di atas panggung saja, melainkan cara untuk hidup dengan jujur.